Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan itu yang pertama ada konsep metode harga pokok pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, terdapat dari karakteristiknya. Yang pertama, karakteristiknya itu sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanannya selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan dibagi total biaya produksi dengan total unit produksi yang dipesan. Yang ketujuh, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang kedelapan, produk yang sudah selesai langsung diserahkan ke pemesannya. Di sini yang ketiga itu ada kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Dan yang keempat di sini ada syarat menggunakan metode harga pokok pesanan. Di sini terdapat 5 syarat. Yang pertama, masing-masing pesanan, pekerjaan atau produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas dan perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung dalam kurung BBB dan BTKL dan biaya tidak langsung dalam kurung selain BBB dan BTKL. Yang ketiga, BBB dan BTKL dibebankan atau diperhitungkan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Sedangkan BOP itu yang bukan tadi, yang bukan BBB dan BTKL dibebankan kepada pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka di awal-awal. Lalu di sini yang keempat, terdapat harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Jadi baru pesanannya selesai, nanti baru dikasih tahu harga pokoknya berapa. Dan di sini ada yang kelima, harga pokok per satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dibebankan pada pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Di sini terdapat notes untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok dalam kurung job cost sheet yang merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Dan yang kelima ini ada pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Dalam pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan ini terdapat beberapa subnya penjelasannya. Dan yang A itu catatan biaya bahan baku. Nah, di sini itu yang namanya BBB. Ini dibagi menjadi dua prosedur, yaitu prosedur pencatatan pembelian bahan baku itu jumlahnya, persediaan bahan baku itu, dan utang dagang atau kasnya. Lalu ada prosedur pencatatan pemakaian bahan baku menggunakan metode mutasi persediaan atau perpetual. Dalam setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang memerlukan jumlahnya. Dari sini ditulis dalam buku besarnya itu barang dalam proses biaya bahan baku itu masuk debit dan persediaan bahan bakunya itu. Lalu di sini yang B itu pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL.
Nah, diperlukan pengumpulan dua macam jam kerja, yaitu yang pertama jam kerja total periode kerja tertentu, yang kedua jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanannya. Nah, di sini perusahaan harus menyelenggarakan kartu hadir masing-masing karyawan untuk mengumpulkan informasi jam kerja total selama periode kerja tertentu untuk pembuatan daftar upahnya. Nah, di samping itu perusahaan juga harus mencatat penggunaan jam kerja masing-masing karyawannya untuk mengerjakan pesanan. Nah, di sini juga terdapat jurnal untuk pembagian upahnya. Ini di sini barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung itu masuk debit, dan gaji dan upahnya itu masuk ke kredit. Yang ini selanjutnya yang C, pencatatan biaya overhead pabrik, yaitu BOP, dikelompokkan menjadi beberapa golongan ya. Di sini satu, biaya bahan penolongnya, terus yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan berupa pemakaian persediaan spare part dan persediaan suplai pabrik. Yang ketiga ini biaya tenaga kerja yang tidak langsung, dan yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap. Ini contohnya biaya penyusutan aktivitas tetap atau penyusutan seperti penyusutan alat-alat, terus habis itu penyusutan peralatan, terus ya begitu. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, contohnya terpakainya asuransi dibayar di muka, atau sewa gedung juga bisa. Terus biaya overhead pabrik yang lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai, jadi pengeluarannya itu langsung berupa uangnya atau tunainya. Contohnya biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik, terus biaya internet juga ada, biaya yang lain gitu yang sifatnya dibayar langsung di muka. Nah, di sini nih BOP dalam metode harga pokok pesanan harus dibebankan kepada setiap pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di mukanya. Oke, sekian dari saya. Ini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf seluruh kesalahan kata atau kesalahan sesuatunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.